Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat semuanya yang hari ini kita diberi kesempatan berada di kota Madinah Al-Munawwarah, kota suci Nabi Muhammad SAW. Pagi ini perkenankan saya untuk sharing pada Bapak dan Ibu. Bukan bermaksud untuk menggurui ataupun tausiah karena saya bukan ustazah. Bapak dan Ibu, saya ingin sharing tentang keutamaan kota Madinah. Bapak dan Ibu, banyak sekali keistimewaan atau keutamaan kota Madinah, ya, sehingga orang banyak berbondong-bondong untuk datang dari segala penjuru dunia untuk berumroh ataupun berhaji, ya. Keutamaan yang pertama adalah sholat di Masjid Nabawi pahalanya adalah 1000 kali lipat sholat di masjid biasa atau masjid yang lain. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Masya Allah. Jadi kita bisa bayangkan berapa hari tinggal di kota Madinah ini, setiap sholat ya dikalikan 1000. Itu ketika kita hidup di Indonesia mungkin harus mencapai berapa tahun untuk mendapatkan pahala itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kota suci, kota di mana dulu Nabi Muhammad SAW hijrah bersama para sahabat dari kota Madinah, Mekah ke Madinah dengan perjuangan yang luar biasa yang kita juga tahu, sehingga Islam dapat berkembang pesat itu di kota sini, di kota Madinah dengan bantuan kaum Ansor, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kota yang diberkahi syak dan mutnya atau takaran zakat dan sedekahnya itu dikalikan 2 kali lipat, ya. Selanjutnya yang keempat adalah kota di mana menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang tinggal di dalamnya. Masya Allah. Dan kita termasuk manusia-manusia yang beruntung yang bisa berada di kota ini. Insya Allah ini adalah fadilah umroh juga, bahwa umroh satu ke umroh yang lainnya itu memang menggugurkan dosa, ya. Selanjutnya adalah keutamaan kota Madinah ini adalah disunahkan meninggal di dalamnya, atau orang-orang yang meninggal di kota Madinah ini memang luar biasa, ya, Masya Allah. Jadi memang disunahkan meninggal di kota ini. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu bercita-cita nanti, bukan sekarang ya, nanti kalau sudah tua kesini lagi bisa meninggal di sini. Itu banyak ya orang-orang haji itu pengen meninggal di sini gitu. Itu adalah salah satu keutamaannya. Yang selanjutnya adalah kota yang mana itu tidak, atau kota yang tidak akan dimasuki dajjal ataupun penyakit lepra, ya. Dan ini janji Allah, ya, sehingga sampai akhir zaman nanti pun insya Allah kota satu-satu kota yang tidak dimasuki oleh dajjal. Masya Allah. Dan karena keutamaan kota Madinah ini, sehingga kita harus menjaga, ya,
ada adab-adab yang harus diperhatikan jamaah umrah ataupun haji ketika tinggal di kota Madinah ini. Oke. Yang pertama, kita harus menjaga tanah suci ini, ya, perbanyak ibadah dan menjauhi maksiat atau larangan-larangan yang dibenci sama Allah, ya. Karena seperti tadi, pahala dilipatkan, jadi ketika kita berbuat dosa pun dosa itu dilipatkan, ya. Oke, yang kedua, jadi mengutamakan memberikan sedekah, ya, sedekah kepada penduduk tanah suci Madinah ini. Jadi di sini mari kita perbanyak sedekah, ya. Memakmurkan tetangga Rasulullah juga itu bagian dari sedekah. Artinya ketika belanja di Madinah ini pun niatkan untuk memakmurkan tetangga Rasulullah. Jadi ini adalah keutamaan, ya, atau adab. Yang ketiga, bahwa dilarang memasuki kota Madinah selain muslim. Jadi insya Allah di Madinah ataupun Mekah itu tidak ada orang selain muslim, ya. Semuanya insya Allah muslim, karena ini adalah aturan yang sudah ada, ya. Mungkin di kota lain seperti Riyadh, Jeddah dan lain-lain kita bisa menjumpai non muslim nggak pakai hijab, tetapi di kota Madinah dan Mekah ini itu insya Allah tidak ada, ya. Dan keutamaan selanjutnya adalah dilarang membawa senjata tajam atau senjata api di sini, ya. Karena di sini juga dilarang ada pertumpahan darah. Kota yang suci benar-benar dijaga sama Allah juga. Oke. Selanjutnya adalah adab atau larangan ketika berada di kota Madinah ini adalah membunuh hewan atau binatang-binatang, ya. Jadi di sini ada banyak burung, ada ataupun binatang lain, kita tidak boleh menyakiti atau membunuh binatang. Itu adalah larangan juga. Selanjutnya adalah kita juga tidak boleh untuk merusak atau memetik tanaman yang ada di sini, ya. Pohon-pohon yang ada di kota Madinah. Ini adalah larangan-larangan juga, ya. Selanjutnya yang tidak penting, kalah penting adalah kita tidak boleh mengambil barang temuan yang ada di sini, ya. Apapun itu. Ketika di masjid mungkin kita melihat mungkin ada jamaah lain yang ketinggalan uang, mungkin ketinggalan perhiasan atau ketinggalan sandal bahkan. Itu kita dilarang untuk membawanya. Walaupun mungkin sandal kita hilang, kita ngambil sandal orang lain. Nah, mendingan pulang tanpa sandal, ya, daripada mengambil yang bukan haknya, karena ini adalah larangan. Baik. Selanjutnya adalah kita di Madinah ini tidak boleh mencela orang-orang Madinah atau dari kaum Ansyar, ya. Misalnya kita di masjid ataupun di jalanan ketemu orang-orang yang mungkin cacat atau dianggap kita nggak bagus atau nggak baik, kita terus mencelanya, ngomong kasar atau mungkin batin saja, itu tidak boleh, ya. Sebisa mungkin kita menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, lisan kita, agar tidak keluar kata-kata yang kurang bagus yang kesannya mencela, ya. Ini yang agak sulit sebenarnya. Oke. Dan terakhir, kita tidak boleh juga untuk merendahkan orang Quraisy. Ya, pada intinya adalah kita tidak boleh merendahkan orang lain yang berada di kota Madinah ini. Oke, itu adalah keutamaan-keutamaan. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, ya, buat kita para ibu-ibu, adab kita ketika bepergian di kota Madinah ini juga tidak boleh sendirian, ya, terutama wanita. Itu harus minimal 2 atau 3 orang atau bahkan 4, karena kita nanti sekamar berempat. Jadi selalu bersama, jangan sendirian. Karena orang-orang Madinah walaupun
apa namanya kota suci, tetap godaan-godaan yang ada di dalamnya itu juga banyak ya, sehingga kita harus menjaga diri. Mungkin kita yang biasa ramah, mungkin banyak senyum, banyak menyapa, itu kurangin dulu ya, karena kita tidak tahu orang-orang yang ada di sini seperti apa. Jadi lebih baik tidak tidak terlalu apa uh, bukan melarang ramah, tetapi tidak terlalu membiarkan diri kita terlalu uh, apa terbawa dengan mereka, karena mereka juga terlihat orangnya ramah ya, menawarkan dan dengan bahasa-bahasa yang sopan mengajak, tetapi saya khawatir kalau terutama ibu-ibu bisa dilecehkan ya. Terus ketika kita sedang berbelanja terus ada azan, ini pun sebaiknya cepat-cepat kita meninggalkan toko itu, dan kalau kita jauh dari hotel, kita tinggalkan di toko itu dan jangan pernah bayar dulu. Bila aja titip, tapi jangan dibayar ya. Tinggalkan saja, saya mau ke masjid, nanti saya akan kembali lagi kalau memang sudah dipilih ya. Karena kalau dibawa belanjaan ke masjid, nanti di askar tidak diperbolehkan untuk masuk masjid ya. Oke, paling itu sementara yang bisa saya sharingkan. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Kalau saya bisa jawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa menjawab, nanti saya akan mencari literasi, atau mungkin ada Ustadz Alim atau Ustadz Solehan yang bisa membantu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan perbuatan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kebaikan semua datang dari Allah, adapun keburukan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah manfaat buat kita semuanya.